pesta itu sepertinya sedikit-sedikit mengikis tentang apa Bu? Ajaran Nabi. Ya, Sunnah Nabi. Sunnah Nabi dikikis sedikit-sedikit. Sekarang kalau orang mau pesta sengaja nggak ada tempat duduk, malah berdiri. Padahal kalau orang mengerti sunnah Nabi, keluar sedikit biaya, karena kalau pakai kursi ruangan lebih luas, konsekuensinya ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa keluar biaya lebih besar, sedikit lebih besar, tapi mendapat berkahan yang nilainya lebih besar dari ngeluarin buat kursi. Nah, jadi kalau mikir kalau pakai kursi, yang kursinya dihitung sekian, udah zaman sekarang mah udah zaman berdiri ini kalau, tapi dia lupa keberkahan daripada duduk. Keberkahan duduk itu lebih berharga, lebih mahal daripada kita mikir-mikir rugi buat nyewa kursi atau tempatnya harus lebih luas. Orang yang ideal bawa kursi sendiri dari rumah. Dia nggak apa-apa, dia mau berkorban untuk nyewa tempat yang agak lebih luas. Itu dari mana ajaran-ajaran itu Bu berdiri kalau makan? Dari barat, diadopsi oleh kita. Saya kadang-kadang suka sedih juga. Tapi yang lebih khawatir, saya bisa begitu nanti. Nah itu Bu, kalau menilai orang aja apa? Iya, ini nggak sesuai sunnah Nabi. Pas bagian kita mau pesta sama. Nah itu yang berat, lebih berat. Tapi begini Ustazah, Mak, katanya kalau nggak dapat tempat duduk lebih baik, kalaupun datang lebih baik bersender di tembok. Itu benar nggak? Iya bisa lebih baik bersender. Tapi masa di situ ada teman 5 orang, kemudian kita nyanderan sendirian. Kan ibaratnya begini Bu, kita tidak mau buat hal yang dilarang oleh Allah. Mau korupsi. Karena satu lingkungan itu semuanya korupsi, mau tidak mau dari kita dikeluarkan, begitu kan? Itu udah lingkungan mereduksi, semuanya Berpengaruh ya. Berpengaruh. Coba Bu Zainab, ibu pada berdiri nih di pesan. 5 orang berdiri. Saya Zainab sendiri, pojok. Ya, dulu. Masya Allah. Itu. Jadi gimana Bu? Ibda dinafsik ya. Coba kita perbaiki ya Bu ya. Mulai dari kita kalau emang nggak sanggup yang dari tanggung, mending kita nyewa ya di depan rumah kita. Jadi orang makan duduk. Berkahnya ya. Yang penting berkah. Nanti kalau nggak berkah Bu, jangan rumah tangga si pengantinnya jadi nggak berkah. Gara-gara itu. Saya mau ditanyakan apa sudah itu? Oh yang tadi itu. Alhamdulillah. Jadi beban saya nggak banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi. Saya Bu lagi mengenai itu kan tadi sunat makannya duduk ya. Terus Rasulullah kan kalau makan kita menggunakan tangan. Nah, bagaimana dengan ada? Iya tangannya 3 ya Bu? Iya. 3 jari. Nah gitu. Jempol. Kita sekarang kiri juga ikut bantuin ini. kita lihat Ya. Gimana? kita lihat. Mana ya seperti tadi kondisinya udah kita lewat semua dia itu kita kan kalau di tangan nggak mungkin juga kan pakai tangan gitu kan. Jadi kira orang Kondisinya ada piring, ada sendok. Ya udah jauh. Rasulullah selain dari hadis Nabi, kita lihat dari kondisi keadaan itu, kondisi keadaan masa itu, kondisi keadaan lingkungan itu. Nah, kalau zaman itu makanan waktu itu yang dimakan oleh Rasulullah itu makanannya atau roti. Ibu bayangin, ibu makan bubur pakai tangan.
makan sayur asam, sayur sop, tidak pakai tangan. Nanti Sendok. Nah, kalau makan lalap, ayam bakar sama pakai tangan, tapi pakainya begini. Kalau gini nggak diambil. Kalau Rasulullah itu kan gandum, Bu, dipotekin, iya, dicelupin. segede gini nih, udah bisa jadi. Itu kalaupun bukan gandum, itu berasnya tahu Ibu, beras sana, Biryani. biryani. Yang Itu kan panjang. apa sih yang beras apa sih? Iya, berasnya panjang. Yang panjang masak nasi biryani. Itu yang contohkan Nabi itu lebih ke yang kayak saya suka makan yang roti bulat gitu. Roti Model ya. Pakai full colek gitu. Makanya ketika Rasulullah buang air itu di padang pasir, kenapa pakai batu? Banyak di situ aturan-aturan pakai batu. Bayangin kalau kita buang air punten ya joroknya, tapi masuk ke logika. Buang airnya melebar kemana karena dia menceret layar. Bisa nggak pakai batu? Gak bisa. Kenapa? Agak basah. Punten ya, kotoran kita agak basah. Kadang-kadang melebar kemana-mana. Nah, faktor makanannya juga. Kita habis makan bubur pakai sambal. Kita habis makan oprak pakai sambal, pengalaman saya. Ibu siangnya selalu gitu kan. Rasulullah makanannya apa? Emang ketemu bubur? Nggak makan cabai juga ya? Jadi wajar kalau beliau katakan boleh pakai batu 3 atau persegi 3. Ini bahasa fikih ya Bu ya. Batu 3 bacem 3 biji. Orang kotorannya aja kering. Apa? Karena yang dimakan kering. Yang kan tadi itu Bu, roti gandum dan sebagainya. Cuma dicolek-colek itu ke tanah. Kita sambal lalap ya. Lalap. Asam. Nah itu jadi disesuaikan dengan makanan yang kita makan. Keadaan. Nggak mungkin pakai sayur asam gitu. ujung cari doang. Gitu ya berarti. Kita lihat sejarahnya. Kenapa kita harus belajar sejarah itu Bu? Nah, alhamdulillah ada Bu Tati ini sejarah. Banyak hikmah Bu di dalamnya kita belajar sejarah. Kenapa begini? Kenapa begini? Oh iya, saya banyak belajar sama beliau Bu sejarah. Karena kan kadang-kadang ada yang udah saya pernah baca, udah lama nggak dibaca Pak. Kemudian Bu Tati menyampaikan, saya ingat lagi. Oh iya ya. Ada yang saya justru nggak tahu. Nama-nama sahabat Nabi, nama-nama musuh Nabi, apa nggak semuanya saya hafal. Kan sejarah surah Nabi itu kan panjang. Jadi Ibu kalau lagi ada pelajaran sejarah dengerin dulu, walaupun nggak ngerti. Nanti akan ada hikmahnya. Mungkin sekarang apa sih ini sejarah? Saya juga dulu begitu Bu. Ini dosen tuh nyuruh sejarah itu penting, gini-gini. Apa yang pelajaran paling pusing menurut saya? Harus ngapalin tahun, harus ngapalin dari sahabat Nabi, kemudian sahabat Nabi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua. Sekarang saya butuh banget Bu, karena kalau nggak mengerti tentang itu, nggak mengerti apa yang kita akan sampaikan. Kenapa ulama ini bisa mengatakan seperti ini? Oh karena gurunya. Saya mencari Bu silsilah sekarang. Gurunya ini kenapa dia dikatakan wali Allah? Kenapa dia bisa orang seperti ini? Pasti dari gurunya. Gurunya sampai kemana? Oh gurunya itu adalah keturunan Allah. Contohnya Al-Qadir Jailani ya. Oh dia kenapa? Dia jadi wali Allah? Oh wali Allah itu ketika dia mengarang tidak sembarangan. Oh pantas aja dia wali Allah. Udah keturunan Nabi lagi. Pantasan aja karya-karyanya dunia. Karya-karyanya kenapa dia ilmu kasyaf dan sebagainya. Itu semuanya Bu bisa jadi ada hikmah di balik itu. Mengerti silsilah sanad yang sampai kepada Rasulullah. Emang benar seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz kalau nggak ngerti sanad silsilah sampai kepada Rasulullah itu nggak sempurna. Karena kalau kita sampai pada Rasulullah, wajar dia murid Rasulullah. Kemudian dia punya
lagi. Oh iya, ya silsilah jelas. Oh berarti sampai ini kepada Rasulullah kajian ini. Begitu. Ya, belajar sejarah itu penting makanya. Nah, itu baru contohnya bagaimana Nabi punya sahabat, musuhnya, makanannya, keadaannya itu emang bidangnya satu sisi. Ilmu itu angle-nya banyak ya, Bu. Maksudnya sisi-sisinya banyak. Ada sisinya sebelah sini, ada sisinya tasawuf sebelah sini, ada sisi fikih sebelah sini, ada sisinya hadis sebelah sini. Semuanya harus dipelajari. Semuanya jadi ibaratnya tali yang saling berkaitan. Kita kebanyakan Bu, kalau di lingkungan banyaknya ngajinya fikih aja, betul nggak? Iya. Tasawufnya Nggak ada sama angle sekali. yang satu nggak dapat. Tasin ngaji bacaan Al-Quran banyak ya Bu ya, ada. Kemudian pelajaran sejarahnya jarang. Adanya yang belajar fikih aja, sholat, gimana tata cara sholat, puasanya apa itu aja. Tafsir ya Bu ya, ada ya yang tafsir gitu. Tasawufnya jarang di pelajari. Itu yang membuat tazkiyah kita kurang. Sholat mah sholat rajin, ngaji rajin, puasa juga rajin. Datang ke pengajian majlis taklim keliling, baju gonta-ganti tiap tahun, tapi tidak mengerti tentang qalbi. Sedikit. Jadi zaman sekarang dibutuhkan. Semakin zaman maju, perkembangan zaman, ilmu tentang tazkiyatun nafs atau tasawuf itu makin digandrungi zaman sekarang ini Bu. Zaman dulu orang takut, baru dengar aja apa itu, oh jangan-jangan dia juga nggak mau cari dunia dan sebagainya, lupa dunia. Nah, sekarang nggak begitu pemahamannya. Kita dari lahir baru ini dapat ilmu tasawuf, dari fikih gitu. Baru ini udah umur 40 karena lebih. Bu, ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang sederhana. Ilmu tasawuf itu ilmu yang dalam. Saya contohkan ya Bu dokter. Nanti Bu mudah-mudahan buka. Kenapa kita harus belajar ilmu tasawuf? Ada dokter sebelum dia mempelajari penyakit dalam, spesialis apapun, dia harus melewati dokter umum. Dokter umum itu lebih penilaiannya atau menganalisanya dari luar. Ibu pilek ya katanya. Iya. Kenapa? Oh ini dia obatnya. Itu nggak tahu Bu kalau nggak ada penjelasan dari kita. Tapi hanya sebatas lebih di lingkungan fisik luar. Anak ibu kenapa nangis? Lapar. Selesai. Oh saya kasih vitamin. Rewel nih anak saya dok. Terus panas. Oh ada kuman masuk. Selesai. Itu dokter umum Bu. Tapi kalau udah dikasih obat sama dokter umum masih panas, oh saya rujuk ya Bu ke spesialis yang lebih Dalam. Iya spesialis. Oke spesialis penyakit dalam apa? Nah orang yang memiliki pengetahuan ilmu spesialis yang lebih dalam berarti dia harus sekolah lagi. Tapi jalannya lewat dokter umum dulu tadi. Begitupun kita dalam hidup belajar agama Bu. Kita dari kecil, tapi jangan sampai kebablasan belajar itu terus Bu. Harus dalam lagi. Makin kita udah jadi orang awam nih ya Bu ya. Jangan jadi orang terus. Harus jadi orang khusus. Peningkatan tadi itu jangan jadi dokter umum terus. Kalau kita belajar terus-terusan, masa mau jadi dokter umum terus? Penasaran dong? Saya mau lanjut ke spesialis. Ilmu tasawuf yang kita pelajari itu ilmu yang berkaitan dengan yang dalam. Nah itu berarti ibu-ibu yang mempelajari ilmu tentang ini
udah masuk ke dokter Spesialis. spesialis ilmu pembersihan kolbu namanya. Sebab kita kalau mau belajar, kata para ulama, yang mudah dulu. Yang mudah adalah dari luar dulu. Syarat sholat, sahnya sholat, berapa kali kita sholat sehari semalam, kita laksanain tuh. Tepat waktu, benar kita Puasa, tepat waktu. Kita puasa. puasa, benar kita puasa. Kita bangun tengah malam tahajud, kita benar tahajud. Kita benar duha. Tapi nggak sampai di situ, kata para ulama, kata Allah. Ada ilmu yang harus kalian pelajari. Bagaimana supaya sholat itu khusyuk? Bagaimana supaya sholat itu sampai Allah itu ridho kepadamu? Bagaimana supaya puasa itu sesuai apa yang Allah sukai, Allah ridhoi? Selama ini kalau kita nggak belajar lebih dalam, Bu, puasa sekedar ngomongin jalan terus. Kalau kita infak tapi pengen dipuji, disanjung, nggak disanjung, nggak dihargai, nggak dipuji, selesai, nggak jadi kita beramal soleh, bersedekah. Kenapa? Karena nggak belajar bagaimana mengikis penyakit yang ada di dalam hati. Ilmu tasawuf, atau zaman sekarang dikenalnya tazkiyatun nafs, ilmu tentang membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Ilmu tentang sabar, kita jarang tahu tentang sabar. Kita bahas di sini sabar secara luas ya, beberapa bulan kita belajar ilmu sabar, masya Allah. Kalau kita hanya ingin seperti dokter umum 2 kali belajar ilmu sabar selesai, kita sampai berbulan. Berapa kali pertemuan sabar? Banyak sekali, 3 bulan lebih ya Bu ya. Karena kalau mempelajari ilmu tentang yang di dalam itu lebih rumit. Dan tidak semua orang akan lulus dan bisa belajar ilmu itu. Banyak yang keok kan Bu, nggak lanjut, kadang datang, kadang enggak. Karena emang kata Allah orang yang bermujahadah sulit, kurang sungguh. Kecuali ada uzur syar'i, beda lagi ya. Jangan semuanya dipukul rata, nggak sungguh-sungguh, bukan. Ada uzur syar'i, itu beda lagi. Nanti ketika dia ada waktu, pasti dia akan dapat semuanya. Kalau yang uzur syar'i, gitu. Jadi yang penting adalah bermujahadah, sungguh-sungguh aja dalam belajar. Nanti akan dapat semuanya. Ilmu yang di luar, ilmu yang di dalam juga akan dapat. Allah yang akan mengajarkan. Kata Allah, bergembiralah orang yang diberikan oleh Allah yang banyak, itu orang mendapat kebaikan. Wa tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah yang banyak, yang dalam, maka dia sudah diberikan sesuatu yang berharga oleh Allah. Nah, orang-orang yang bisa mengetahui ilmu yang dalam tadi itu orang yang dapat hikmah, Bu. Ilmu hikmah namanya. Nah, kita kan suka bilang begini, datang yuk ke ahli hikmah. Begitu, ada ya kata-kata seperti itu. Hikmah itu apa sih? Orang yang mendapatkan ilmu hikmah itu orang yang mendapatkan pengetahuan atau makna dari sesuatu yang selain yang dilihat, ada makna yang lebih dalam di balik yang dia lihat. Seperti orang bijak. Nah, ibu dimarah-marahin. Seperti Al-Hukman ya. Ya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Artinya hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa tasawuf, orang yang mendapat hikmah itu orang yang bisa memaknai, orang yang bisa bersikap, berlaku yang di luar dari pandangan yang biasa, yang terlihat. Contoh, ibu dimarahi sama suami misalnya ya, tapi marah, kemudian malah ibu baik sama dia, malah memaafkan terus-terusan, malah lembut sama dia. Orang gini, kamu tuh kenapa sih? Kok bisa sabar banget menghadapi suami kayak gitu? Ini orang sudah mendapat hikmah dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sesuai dengan apa yang dilihat. Contoh, kalau kita dimarahi orang, apalagi kita nggak salah,
Yang harusnya kita lakukan apa, Bu? Balik marah kan? Tapi orang yang sabar, orang yang punya kebijaksanaan, orang yang dikasih hikmah oleh Allah, dia nggak marah, Bu. Berarti dia maknai sesuatu bukan dengan yang dia lihat, tapi ada yang di dalam lagi. Saya jadi orang pemaaf. Jadi orang pemaaf itu lebih lapang. Biarin Allah yang menghargai apa yang saya lakukan. Itu, Bu, dapat hikmah. Jadi orang yang nggak suka marah-marah itu berarti orang yang dapat hikmah. Orang yang sabar. Dia sudah mampu memaknai dari yang dia lihat. Orang dia baik sama temannya, ngasih ini, ngasih itu, nolong ini, nolong itu. Temennya kagak tahu diri. Apa sih nggak balas budi gitu? Dia tetap aja senyum sama temennya. Kenapa? Orang saya berbuat baik itu ikhlas karena itu. Berarti dia dapat hikmah. Saya ikhlas kok. Bukan karena ingin dia baik sama saya, bukan karena ingin bla 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 bla. Tapi saya ingin penghargaan dari Allah. Nanti akan ketemu amal ibadah, amal soleh saya di akhirat. Ketika bertemu dengan Allah, ketika saya di alam kubur akan ketemu amal soleh saya. Orang kayak gini enak gak sih, Bu? Kalau kita punya teman kayak gini, saya mau nyari semuanya, tapi alhamdulillah di sini temannya begitu semua sepertinya. Insya Allah. Semoga dikehendaki oleh Allah seperti itu. Ya Allah. Masya Allah. Terhanyut dengan keindahan sahabat-sahabat semua. Insya Allah, Bu, kalau kita terus dikasih pengetahuan, kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita lakukan, Bu, itu semua. Tidak jadi orang pemarah lagi, tidak jadi orang pendendam lagi, tidak jadi orang baperan lagi. Kan ilmu yang kita kaji di sini itu sebetulnya, Bu. Kenapa? Karena yang kita cari adalah penghargaannya dari Allah, pahalanya dari Allah. Oh, Allah sayang kita, nanti Allah akan bereskan semua urusan kita. Itu yang saya cari, saya kejar, ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah manusia pun akan banyak yang. Tapi tidak akan semuanya, Bu. Kalau kata Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau engkau mencari ridho manusia, sebesar apapun harta yang kalian miliki, jabatan tinggi apapun yang kalian menyemat pada diri kalian, gak bakalan semua manusia akan ridho sama kamu. Lelah hati jadinya. Lelah hati. Jadi udah, kalau kata Allah, ini yang ridho menurut Allah jalanin. Nggak usah terlalu pusing dengan makhluk. Karena semakin banyak makhluk ada di dalam kalbu kita, itu akan semakin menyesatkan. Dan itu yang akan membuat kita sulit untuk mencintai Allah. Karena kebanyakan makhluk di dalam sini. Allah itu suka yang kalbu yang bersih, yang kosong kecuali kepada Allah. Tapi ada juga sih namanya kita sama pasangan sayang, ya. Sayangnya sayang karena Allah. Kita sayang sama anak, sayangnya karena Allah. Jadi walaupun kita sayang sama pasangan harus, Bu, sama anak harus, sama sahabat harus, sama cucu ya Bu Yunus harus sayang. Tandanya Rahman Rahim Allah ditembak oleh Allah, kita mendapat Rahman Rahim di dalam kalbu kita, tapi itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan sampai sayangnya kita kepada anak, sayangnya kita kepada pasangan kita, sayangnya kita kepada cucu kita, tapi itu akan menghalangi datangnya ridho Allah. Bilang ke anaknya, bilang ke anaknya, anakku kan pengen motor, beliin aja. Kamu gak sayang, duit ada, gak mikir. Seandainya dibeliin motor, dia buat apa? Nah, kita tahu dulu tujuannya apa. Harus tahu, Bu. Kalau kita mau beliin anak, cucu dan sebagainya, ini di jalan Allah bukan. Nanti ini akan baik enggak buat anak saya? Nanya dulu. Nah, kalau nanya ke Allah itu, kalau mohon ke Allah itu, doa ke Allah itu jangan cuma lapor doang. Saya baca serannya, tidak.
Masya Allah, luar biasa ya. Kebanyakan kita cuma lapor, Bu. Ya Allah, murahkan di sini ya Allah, anak saya mau ke sini ya Allah, luluskan ya Allah. Itu mah lapor, Bu. Ya Allah, suami saya lagi usaha, murahkan rezekinya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah. Kami mau beli ini. Itu lapor, Bu. Kebanyakan kita begitu, Bu. Kalau jadi komandan dulu, lapor. Sekarang lagi 17 Agustus upacara. Ya akan segera dilaksanakan. Terus kata komandannya siap, gitu kan. Laporkan. Tapi kalau yang diminta oleh Allah bukan lapor, Bu, tapi meminta. Iya karena buat, iya karena nasta'in. Mohon pertolongan Allah. Minta, ya Allah, saya masuk perguruan ini. Menurut Engkau baik? Enggak. Karena saya fakir, saya enggak ngerti saya ini bakal apa enggak. Saya mohon diberi kebaikan, keberkahan, anak jadi soleh. Ini anak ketemu bakat minat yang Engkau ciptakan, Engkau hadirkan. Setiap manusia punya bibit benih, bakat minatnya yang indah di apa, hebatnya di bidang apa. Ya Allah, Engkau di bidang itu yang Engkau ciptakan buat anak hamba. Allah, hamba berserah diri padamu. Kalau ini baik menurut Engkau, nah Ibu, berat. Kalau ini baik menurut Engkau, mudahkan ya Allah, hamba mohon pertolongan ya Allah. Hamba si fakir ini, si jahil ini mohon kepada Ibu, tundukkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan cuma ya Allah, luluskan anak hamba ya Allah, pengen masuk perguruan, cuma lapor, Bu. Tapi menurut Engkau baiknya di mana anak hamba ya Allah? Begitu nggak, Bu? Minta sama Allah, apa lapor banyaknya? Banyakannya lapor. Coba dirubah mindsetnya sekarang. Maka ketika anak kita, suami kita, atau diri kita mendapatkan sesuatu, kok jadi masalah? Karena apa? Karena yang kita inginkan, yang kita doa, yang kita minta kepada Allah sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan pengetahuan yang Allah kasih tahu. Kamu kan mintanya itu. Saya pernah minta sama Allah begini, ya Allah, saya minta bisa bermanfaat untuk teman-teman. Allahnya ditinggal, Bu. Cuma lapor aja kayak gitu, minta biar sesuai hawa nafsu saya. Ya Allah, saya jungkir balik capek banget, dapat, tapi capeknya luar biasa. Di situ saya, ya Allah, ada yang salah. Saya hanya menginginkan sesuai dengan hawa nafsu saya. Jadi ketika dalam perjalanannya dapat banyak ujian, banyak ini, banyak susah, kata Allah, itu yang kamu minta, ya aku kabulkan. Tapi kamu tidak meminta pilihan kepada aku. Dari situ saya banyak belajar. Ketika saya mau memasukkan saya, ya Allah, di mana ya Allah hamba ridho dengan pilihan. Setelah kita usaha yang luar biasa, tapi Bu, kemudian Allah kasih di sini. Harapan kita dia masuk ke perguruan tinggi, ternyata nggak masuk, Bu. Tapi lapang aja. Ini pilihan Engkau ya Allah. Tapi apa yang harus aku perbuat dan anakku perbuat setelah ini? Berjuang tiada henti. Tapi minta dulu pilihannya kepada Allah. Tidak sesuai anak harusnya di satu tempat, dia malah keluar. Tapi saya ridho. Jadi saya harus banyak introspeksi diri. Jangan-jangan, nah ini kesalahan saya. Bertobat kepada Allah. Di situ. Nah, di tempat baru Allah perbaiki. Kenapa dia keluar? Ada kesalahan dari diri kita. Itu saya melihatnya segala sesuatu tuh apa ya, Bu ya? Ada makna, ada tujuan yang Allah hadirkan kepada kita. Sesuatu itu terjadi. Nah, di situ kita harus peka, harus bijak, harus ambil hikmah. Jangan nyalahin orang. Pertamanya, jangan cuma lapor ya. Rendahkan diri kita, bahwa diri kita ini fakir. Jangan bawa kekuasaan kita, jangan bawa kehebatan kita, jangan bawa harta kita. Ketika mencari ridho Allah,
saya paling hebat, oh saya paling bisa nggak bisa, nggak dapet. Ya ngaji sih ngaji rajin, tapi nggak ada perubahannya, ya tergantung niat kita. Begitu ya. Jadi kemana mana ibu? Sepi ya. Kenapa? Serius dengan. Iya. Udah jam berapa bu? Belum menyentuh ayat Qurannya. Kita sentuh ya bu ya. Hadis kemarin ayat Qurannya sudah. Oh belum selesai kemarin bu. Sedikit karena waktunya habis. Selesaiin aja ini nanti insya Allah di pekan depan ya hadis. Jadi di dalam Quran surat Al-Muzammil tadi kemarin itu ada kata-kata kalimat yang dilanjutkan oleh Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Setelah kita berbuat mujahadah, kan ini tentang mujahadah ya Bu ya. Ketika kita bermujahadah ingin mendapatkan penggantian dari Allah, mujahadah ibadah sungguh-sungguh ya Bu ya. Mencari ilmu juga datang ke majlis talim sungguh-sungguh. Karena apa? Diskon dari Allah lebih besar. Saya lebih memilih daripada jalan-jalan, saya memilih penggantian dari Allah. Di akhir ayat dikatakan oleh Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang kemarin sudah ya. Kita lanjut ayatnya. Dan memohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama mengatakan ini dalam tafsirnya. Kita kan habis sholat ya Bu ya. Tapi kenapa setelah habis sholat, habis ibadah itu loh Bu, atau habis puasa, atau habis ngaji, kata Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau mencuri, kalau kita habis marah-marah sama suami, kalau kita habis bohong sama orang, mungkin wajar kita istighfar ya Bu ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Ini Allah bukan begitu Bu. Kata Allah, setelah kalian beribadah kepada Allah, mujahadah yang sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian kalian mohon ampun. Artinya apa Bu? Artinya setiap perbuatan amal soleh kita yang kita lakukan kepada Allah, di situ bukan hanya mengandung kebaikan, ternyata masih ada keburukan yang kita lakukan. Hal yang mulia aja masih ada keburukannya, apalagi kalau semua ya Bu ya. Contoh ketika kita sholat Bu, kata Allah habis sholat kamu istighfar, kan intinya begitu ceritanya nih. Melihat dari hadis ini, dari ayat ini yang kemarin, ujungnya kan astagfirullah, kan udah sholat ya Bu ya, udah baca Quran di dalamnya, udah zikir di dalamnya, udah mengagungkan Allah. Kata Allah, emang sholatnya khusyuk? Kan sholatnya gak khusyuk. Baru Allahu Akbar aja ingat yang lain. Bukan mengagungkan Allah. Baru dibaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, kompor mati belum nih. Iya, belum lagi besok kemudian bawa snack ya, mau masak apa ya? Ini jalan terus. Ar-Rahmanir-Rahim, mau bawa pecel. Maliki yaumiddin, lontongnya bagian Bu Yati. Iya karena berdua iya karena saya. Terus aja begitu. Ini sholat khusyuk nggak Bu? Enggak. Kemudian pas ketika Rabbighfirli warhamni wazburni warzuqni warfa'ni, di situ ngerti aja kagak. Akhirnya melayang-layang bacaan yang kita baca apa hati maka ketika selesai sholat kata Allah wastaghfirullah, mohon ampunlah kamu kepada Allah karena kekurangan dari ibadah kita tadi. Kenapa? Kan kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji yang mungkar. Ibu yang umurnya udah 70 tahun masih nggak sih berbuat keji, berbuat mungkar? Kadang-kadang Bu bilang, sholatnya gimana? Berarti sholat kita belum khusyuk.
Maka untuk menutupi tadi banyak beristighfar kepada Allah Maha Ampun. Kalau sholat saya tadi itu masih ingat yang lain-lain. Sholat saya tadi itu masih belum. Nah, nanti kalau kita sudah ini, insya Allah Allah akan tutupi, Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Kesalahannya diampuni, dicoret, kekurangannya Allah tutupi. Nah itu wastagfirullah di sini. Jadi ketika kita habis berbuat amal soleh, ibu datang ke pengajian kan ke sini. Kemudian ibu juga beristighfar. Nah, setelahnya ibu pulang, baru keluar dari sini aja. Di sini tuh udah langsung zikir ingat kepada Allah. Istighfar. Maka jangan-jangan ketika bukannya memperhatikan ilmu yang Allah sedang hadirkan, malah sedang menilai teman yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah begini Tuan, kalau kita jalan bareng teman nih, mau belok omongan kemana gitu, kita astagfirullahaladzim, oh lagi. Ya tapi ibu harus tahu tepat juga. Jangan ketika mau temen lagi ngomongin orang, kita bilang gini, astagfirullahaladzim sambil melotot. Temennya bilang gini, apaan? Apalagi kalau ibu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok kamu bilang tahu syaitonnya menghadap aku? Mungkin lebih di dalam aja ya. Hanya Allah yang. Ya mungkin kalau di dalam aja kan kadang aku nggak tahu ya. Udah deh sekalian aja kencengin suaranya. Ibu, iya itu. Nanti kita belajar ke depan. Ada orang-orang yang ingin menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah, dan itu wali-wali Allah yang tertutup, ada yang tidak ketahuan, ada yang ketahuan. Nanti akan kita bahas insya Allah di pekan depan ya Bu. Di antara satu kelompok jamaah itu biasanya ada wali Allah. Cuma wali Allah itu tidak diungkap, tidak tersingkap, kecuali orang yang punya kedudukan, punya penilaian, punya ruh wali Allah juga. Nah, cari ya, jangan teman-teman di Nubala itu wali Allah semua. Masya Allah. Nah, terus gimana ya sikap kita kalau sama wali Allah? Nah, itu harus dijaga benar. Kata Allah, kalau kalian menyakiti wali Allah sedikit aja, kalian berperang dengan aku. Itu gimana sih berperang sama Allah? Kalah apa menang? Jadi saya ngelihatnya semuanya wali Allah. Saya tidak apa-apa. Cari selamat. Nanti saya nggak tahu di mana nih. Dia mah bukan deh kayaknya. Dia mah bukan, biasa aja sikap saya. Kan kita nggak tahu. Wali Allah itu ada yang tertutup. Jadi gimana supaya selamat? Nanti akan kita bahas di ya. Ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyampaikan, semoga bermanfaat ya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Saya sering ulang-ulang ilmu ini supaya bisa diamalkan, bukan hanya ilmu sebatas baca di sini gitu. Diamalkan, nanti akan mendatangkan doa Allah, kasih sayang. Dan kalau sudah datang kasih sayang Allah kepada kita, kita bagian dari wali Allah. Ilmunya ya, kita berjuang bermujahadah kali ini. Judulnya mujahadah. Mujahadah bersabar, mujahadah untuk banyak ibadah kepada Allah, mujahadah untuk membersihkan hati, gak usah tinggi-tinggi lah. Itu aja kan. Semoga Allah memberikan yang pertolongan kepada kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.